لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Hadirin, sebagian di belakang ada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan yang hadir Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk bisa bukan hanya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjadi umat Rasulullah yang sempurna mencintainya. Sehingga akhirnya di dunia Allah jadikan hidup kita baik. Nanti di akhirat Allah berikan balasan dari kecintaan kita kepada Nabi dengan balasan yang lebih besar. Artinya hidup kita di dunia paling tidak 60, 70 atau lebih sedikit. Tapi ketika kita sempurna dalam mencintai dan menjalankan sunnah Nabi, maka masuk surganya bukan 60, 90 tahun, tapi masuk surganya khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia tentang halal dan haram, saya ingin memulai kajian ini dengan satu hadis di mana ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah minta langsung kepada Nabi agar didoakan. Ingat, jika Rasul mengangkat tangan dan berdoa untuk seseorang atau sahabat, maka keistimewaan doa itu dulu saat dibaca, sekarang sampai hari kiamat. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang yang datang selesai tahallul hanya potong sedikit, tidak potong semuanya. Kemudian Rasul mengangkat tangan, Allahumma ghfir lil muhalliqin, ya Allah, ampuni dosa orang yang tahallul sampai berontos. Saya sedikit ya Rasul, Allahumma ghfir lil muhalliqin, ya Allah, ampuni dosa orang yang tahallul sampai gundul. Saya potong sedikit, Allahumma ghfir lil muhalliqin, ya Allah, ampuni dosa orang yang cukur sampai gundul. Saya bagaimana? Potongnya cuma sedikit, Allahumma ghfir lil muqassirin. Dari hadis ini ulama-ulama mengatakan orang yang tahallul sampai gundul berarti didoakan 3 kali. Orang yang tahallul hanya sedikit dan berdoa Nabi hanya satu kali, tapi dua-duanya sah. Itu doa Nabi dulu, sekarang, sampai hari kiamat. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini beda. Beliau minta didoakan agar beliau menjadi orang yang jika berdoa, doanya dikabulkan. Karena di dalam Quran ini penuh dengan cerita tentang doa. Ya. Kejadian dan peristiwa-peristiwa besar dalam Quran itu dimulai dengan doa. Anda punya HP? Punya?
Ada aplikasi Quran? Ada? Saya doakan yang di HP-nya ada aplikasi Quran terjemah masuk surga sama HP-HP-nya. Harus gitu. Saya beruntung nih diundang. Saya sampai sekarang tidak dipecat jadi imam khotib di istana. Dari zaman SBY sampai sekarang satu di antara ulama yang dipilih jadi imam khotib. Jadi siapapun presidennya, kalau saya sudah khutbah, diam. Ya sebab kalau bicara Jumatnya batal. Alhamdulillah. Baik. Misalnya gini, di Al-Quran Allah dokumentasikan, dan kisah ini menjadi dokumentasi historis Quran, perang besar antara Jalut dan Tolut. Ini ayatnya panjang. Jika ayat kursi panjang, maka kisah perang ini lebih panjang dari ayat kursi. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum. Itu dimulai ayatnya. Kejadiannya setelah wafatnya Nabi Musa. Tidak ada tokoh pengganti. Maka Allah mengangkat seorang nabi yang bernama Samuel. Di barat dikenal dengan Samuel. Akhirnya Samuel ini mencari tokoh. Kira-kira siapa tokoh yang pantas menjadi pemimpin, bukan nabi, yang badannya harus tegap, pantas jadi seorang jenderal, gitu kan? Akhirnya ketemulah seorang anak tukang mandikan kuda. Dia hanya orang biasa, bapaknya kerjanya tukang mandikan kuda, namanya Tolut. Maka akhirnya Tolut dipinta oleh Samuel pimpin pasukan, perkumpulan Samanina Alfan, 80.000 pasukan, 80.000. Tapi Allah kasih tahu nabinya, nanti di pasukanmu yang 80 akan diuji dengan apa? Makanya Nabi pernah ditanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasan nar. Rasul ditanya, ya Rasul, nanti akhir zaman yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu apa sih? Nabi bilang dua. Dan dua itu letaknya tidak lebih dari sejengkal tangan manusia. Ini nanti akhir zaman yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Itu dua hal, letaknya tidak lebih dari sejengkal tangan kita. Kemudian Nabi kasih tahu, al-batnu, yang pertama perut. Apa? Perut. Wal farju, dan seks. Kira-kira apa yang disampaikan Nabi benar kan? Ya ini kajian kita. Akhirnya pasukannya 80.000 diuji. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Dari 80.000 Pak, ternyata yang tersisa hanya 313 orang. Yang lainnya karena perut dan nafsunya tidak kuat lanjutkan perjalanan menghadapi perang besar yang Allah abadikan dalam Quran. Perang antara Tolut dan Jalut. Jika Tolut kalah, laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ard walakinna Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Jika dalam perang ini kebenaran kalah, Pak, maka tidak ada lagi orang yang menyebarkan kebaikan di atas muka bumi. Di situ kalah dengan kebatilan. Sementara
Sementara sisanya berapa tadi? 315. Harus menghadapi pasukan yang lebih banyak. Di atas kertas kira-kira menang mana? Ini anehnya 80.000 Pak. Sisanya 313. Angkanya sama, kata ulama, dengan pasukan Nabi waktu perang Badar. Ya, perang Badar umat Islam saat itu hanya 313. Tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Kenapa? Peristiwa besar banyak diawali dengan doa. Maka doanya Allah abadikan dalam Al-Quran ayat 250. Silakan dibuka. Mana yang punya HP? Katanya punya tadi. Ayat mana? Ayo. Makanya baca doa ini Pak. Mau anak jadi pemimpin? Ayo. Ayo. Itu beneran. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا doanya ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Saya tahun 2014 itu diminta untuk buka, mohon maaf, cerita dulu deklarasi Prabowo 2000 berapa? Masih ada di YouTube. Saya makanya masih ada hubungan batin kalau ketemu habis Jumat ngobrol sama Pak Prabowo. Dulu 2014 dulu. Saya diminta, masih ada di YouTube. Silakan deklarasi Prabowo Rumah Polonia. Pasti akan ada suara saya yang baca doa di akhir. Bahkan saya baca Qulillahumma malikal mulki, ada di YouTube juga. Jadi yang Prabowo gak bisa lupa. Karena saya dibeluk setelah itu. Di YouTube gak ada beluknya, hanya doa saya. Kalau saya menang dulu tahun 2014, Kiai Sibro jadi menteri saya tanya, menteri apa Pak? Menteri peranan wanita. Waduh, kalah baca ya, bercanda dia. Itu masih ada doa. Saya bilang kemarin waktu Jumatan, doa diterima bukan cepat tapi tepat. Nah doa ini coba lihat. Doa apa ini? Doa tentara yang jumlahnya hanya 315 tapi mengalahkan tentara yang jumlahnya puluhan ribu. Tidak masuk akal. Kenapa bisa menang? Di antara penyebabnya adalah doa. Walaupun nanti ada caranya, ternyata di balik pasukan itu ada seorang yang tidak diperhitungkan. Karena masih muda. Namanya siapa? David. Siapa namanya? David. Kemudian kita kenal dengan apa? Daud. Fahazamuhum biiznillah. Lanjutan ayatnya tuh. Lanjutan ayatnya. Setelah walamma baruzu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. Akhirnya di dalam pasukan yang jumlahnya sedikit 313 itu ternyata ada seorang anak muda namanya Daud. Dialah yang berhasil menumbangkan Jalut. Ketika pemimpinnya jatuh, maka pasukannya kocar-kacir. Akhirnya perang besar yang Allah abadikan dalam Quran dimenangkan oleh pasukan Talut yang kecil. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Doa. Doa. Ini kenapa pada diam begini ini? Kedinginan apa? Jadi nanti ada kaitannya dengan haram. Anda bersyukur kerja di BTN ini betul? Siapa komisarisnya? Saya. Masih sibuk saya jangan Dokter Hidayat. Ya. Dokter Hidayat masih di sini. Dokter Muhammad Hidayat masih. Itu sepupu, ibunya ada bapak saya. Ya, dia di belakang saya di wakaf. Saya ketua badan wakaf. Ya, alhamdulillah. Ya, diberikan amalan
Wallahu. Baik, terus enggak? Saya sampai jam berapa nih? 1. Nanti ada yang nanya, ya Allah udah tinggal 15 menit lagi. Terus saya mau tanya dulu biar akrab lah walaupun baru datang. Terus kalau terus anggap saya taksi. Kalau taksi jalan terus, argonya kan juga jalan. Enggak gitu. Baik, ini saya kasih contoh lagi misalnya gini. Anda tahu kan orang yang bolak-balik umroh, tahu kota Mekah. Mekah sampai seperti sekarang itu awalnya doa. Kita menjadi umat Nabi kita menjadi pemimpin dari semua Nabi, itu juga doa. Silakan dibuka Al-Baqarah 126, 127. Silakan. Ada Pak ya? Ya, nanti perlu juga minta bantuan sama anak-anak kita biasa lebih hebat ya. Saya gitu, coba bikinkan aplikasi ini, Google ini, Translate dan sebagainya. Sampai akhirnya di sini sekarang ada ribuan kitab yang dulunya saya beli, saya pajang di rumah saya itu kitab di rumah saya. Sekarang ada di sini semua. Saya punya ribuan judul kitab Pak, dan saya beli waktu kuliah S1, S2 sampai S3, kumpulkan kitab. Sekarang ada di kantong saya Pak. Saatnya sekarang ya. Baik, Al-Baqarah ayat berapa? 126 tentang apa? Mekah itu dulu gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kan gitu kan? Gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan kafilah, itu burung itu tidak lewat atasnya. Kenapa? Karena burung itu kalau lewat atas pasti di bawahnya ada sumber air. Maka ada seorang nabi yang berdoa. Sebab doanya ini Mekah jadi sedahsyat sekarang. Coba dilihat. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila 'azabin nari wa bi'sal masir. Itu tentang kehebatan Makkah. Ya. Kalau kita ke sana Pak, terus kita beli buah-buahan, luar biasa. Sampai-sampai ada daerah pendukung Mekah. Apa itu? Taif. Taif itu bisa jadi daerah yang sangat subur. Itu sebab doanya Nabi Ibrahim. Karena doa tadi, maka di zamannya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengeruk tanah di Urdun, Yordan. Kemudian tanah tersebut oleh Allah diperintahkan Jibril untuk letakkan di Taif. Metode ini dipakai oleh Arab sekarang. Jadi kalau kita sekarang ke Jeddah, ya, ke Arab, itu kenapa subur? Itu teknik yang dilakukan oleh Jibril, diadopsi oleh orang Arab. Tanahnya digali, kemudian diberikan tanah lain di situ, ditanam sekarang. Jadi kalau kita ke Jeddah, ya, hijau betul. Bunga-bunganya luar biasa. Kenapa? Itu teknik. Karena doa Nabi Ibrahim, maka akhirnya ada satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 90 km. Taif itu menjadi daerah yang sangat subur. Pada Mekah gersang. Kenapa? Doa. Saya singkat saja. Kemudian 127 itu doa Nabi Ibrahim minta agar di situ dimunculkan dan dilahirkan seorang Nabi akhir zaman yang kelak menjadi pemimpin umat. Itu doanya coba 127. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Itu doa Ibrahim minta agar di situ dimunculkan Nabi akhir zaman. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Makanya Nabi sering mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Saya bisa begini kata Rasulullah berkat doa bapakku Ibrahim. Apa? Berkat doa bapakku. Nah sekarang karena begitu hebatnya doa, maka sahabat yang satu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas minta. Ini hadisnya hadisul Hasan, riwayatnya At-Tabrani. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabad da'wati. Ya Allah, ya Rasulullah, kata Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan saya dong agar Allah menjadikan saya menjadi orang yang kalau berdoa doanya mustajab. Ya. Karena betapa pentingnya doa tadi, seperti kita di sekarang. Ya, kadang-kadang kita merasa akhirnya lemah, Pak. Ya Allah, kita sudah susut ini. Saya pernah merasakan itu. Saya ulama katanya. Saya hafal Quran. Bapak saya juga, ibu saya juga. Saya keturunan ulama. Kemudian saya punya anak satu, yang ketiga katanya paling cantik, mohon maaf, paling pintar, dan ternyata betul. SD selalu juara satu. SMP mudah-mudahan tidak menjadi dia, juara satu. Begitu SMA dapat SMA favorit, ranking 1, ranking 2, kadang turun 3 besar. Kemudian saya leskan, les yang kalau nanti gak diterima uangnya kembali, kan ada gitu ya, waktu SMA. Kepinginnya jadi dokter, kepinginnya ranking. Ternyata akhirnya di situ saya baru merasa, ya Allah, lemah saya. Tes pertama Pak, nggak lulus. Waktu itu cuma kalah selisih, undangan nggak lulus. Sampai mandiri, bahkan ada mandiri itu, kepingin jadi dokter. Ustaz siap bayar berapa kalau mandiri, kan gitu katanya ya. Saya saat itu, saya pikir kalau saya keluarkan sekian juta, ratus juta, ratusan, itu lulus. Ternyata ada orang mungkin yang lebih berani, lebih dari situ, kan gitu kan. Padahal saya udah bilang 300 juta, ternyata nggak lulus juga. Akhirnya tidak dapat kedokteran negeri, saya diam. Saya menangis Pak, karena waktu itu saya masih di haji. Ya Allah, uang itu sudah anggap hebat 300. Akhirnya sampai saya terasa gak pengen pulang haji. Sampai akhirnya saya pulang itu saudara datang minta doa, saya doakan. Tapi doanya juga kayaknya udah kurang khusyuk Pak. Wah gua aja doa juga dikabulin kok gitu ya, seakan-akan gitu. Akhirnya saudara pergi Pak, saya mau tidur. Itu saya jam 10. Tapi saya masih tetap baca doa. Ya Allah, cerita tentang doa gitu kan, kau yang katakan saya berdoa di Mekah, saya berdoa di Arafah. Ternyata akhirnya ada seseorang yang telepon saya Pak. Karena saya tahu waktu itu ada kampus yang katanya akreditasinya itu A, bahkan disebut A+. Saya tidak sebutkan kampusnya. Trisakti aja kalah sama dia karena bayar lebih tinggi dia. Ditanya, baru pulang haji, iya. Kenapa kok kelihatannya sedih gitu kan? Aduh, anak saya ketiga ini kepengen dokter ternyata gagal. Ya sudah sama, swasta juga. Iya, tapi yang paling mahal uang mukanya aja 600 juta. Ustaz datang sekarang ke rumah saya mau pergi ke luar negeri, ambil uang 1 M. Demi Allah, dan sekarang anak saya sudah lulus jadi dokter. Gak berapa lagi sebulan mungkin akan pindah ke rumah sakit calon. Ternyata doa kita dikabulkan Allah dengan caranya Allah. Mungkin kalau masuk di sini jadi begini. Mungkin kalau masuk di sini jadi begini. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasul, doakan saya supaya saya menjadi orang yang doanya dikabulkan. Apa jawab Rasul? Ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Thayyibkan, halalkan makananmu yang kau makan, pasti doamu dikabulkan. Jadi ternyata memakan makanan yang halal, halal zat dan kandungannya, halal cara mendapatkan dan memperolehnya, halal proses dan pengolahannya. Ketika itu kita sudah pilih, maka kamu bisa menjadi orang yang doanya dikabulkan. Kelihatannya kajiannya sampai di sini dulu. Kalau kurang lengkap, undang lagi nanti. Nanti insya Allah ya, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Insya Allah kita datang, akan ada kajian-kajian lain nanti ya, kajiannya Quran. Orang bilangnya ahli tafsir. Begitu saya dengar ngajar tafsir tapi gak hafal Quran,
Bagaimana kata bapak saya, sok tafsir tapi ayat saja nggak hafal. Banyak sekarang ulama seperti itu. Jadi kalau mau belajar wasanadu min khususiyah hasil umat. Bahkan Nabi mengatakan inna hazal ilma din Ibnu Sirin. Ilmu itu agama. Fansuru aman ta'khuzuna dinakum. Kalau kamu belajar, perhatikan, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Apakah sanadnya sampai dengan Rasulullah. Semoga kajian ini ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau tanya, katanya ada mau berbicara dan bertanya, silakan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.